Kalau ada seseorang mengeluarkan air mani setelah dia mandi, apakah dia wajib mandi lagi? Jawabannya adalah tidak wajib mandi. Kalau seseorang mandi wajib, kemudian dia mengeluarkan air mani, setelah dia mandi, keluar air mani lagi, dan itu adalah bekas yang terdahulu, maka tidak wajib dia mandi. Tidak wajib dia mandi. Dan ini sering terjadi. Seorang laki-laki misalnya, dia mengeluarkan air mani, kemudian dia mandi wajib, ternyata setelah anduk apa macam pakai celana, ternyata keluar lagi. Apakah dia wajib mandi? Tidak wajib mandi. Karena keluar yang sisa itu tidak mewajibkan mandi. Karena itu sisa yang terdahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat dan ummahat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meluangkan waktu kita berhadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita cari, apa yang kita tuntut pada sore hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ummahat, akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang syarah fiqh sunnah. Kita masuk pada bab al-ghusl, yaitu bab mandi wajib. Kata Syekh di sini, al-ghusl adalah mengalirkan air yang suci ke seluruh tubuh dengan cara yang telah ditentukan. Kata beliau, al-ghusl itu adalah mengalirkan air yang suci ke seluruh tubuh dengan cara yang telah ditentukan. Maka setiap sesuatu dikatakan basuhan atau dikatakan mandi, pastilah dia mengalirkan. Bukan dia menahan air, tapi dia mengalirkan air tersebut. Maka ketika seorang mengalirkan air tersebut ke dalam tubuh, ke badannya, maka dia dikatakan al-ghusl, dikatakan dia telah mandi. Tentu di sini Syekh ingin membahas mandi yang wajib, membahas tentang masalah mandi yang wajib, sebab-sebab mandi wajib. Karena di dalam Islam mandi itu ada dua. Ada mandi yang wajib hukumnya, seseorang mau tidak mau dia harus mandi. Yang kedua, ada mandi itu adalah mandi yang mustahab, dianjurkan untuk mandi. Dianjurkan untuk mandi. Artinya kalau dia tidak mandi, maka dia tidak berdosa. Insyaallah nanti kita akan bahas dua jenis mandi ini, mandi wajib dan mandi yang disunahkan. Di sini Syekh memulai dengan perkara-perkara yang menyebabkan seorang wanita wajib mandi. Apa saja hal-hal yang menyebabkan seseorang wanita tersebut wajib mandi. Kata beliau di sini, jika perkara-perkara berikut ini terjadi pada dirimu, maka engkau wajib mandi dengan tata cara yang telah ditentukan oleh syariat yang akan dijelaskan kemudian. Yang pertama, kata beliau, perkara-perkara yang menyebabkan seorang wanita itu wajib mandi adalah yang pertama, keluarnya air mani yang disertai dengan syahwat, baik ketika tidur maupun ketika terjaga. Kata beliau, ketahuilah wahai saudariku, sifat mani perempuan adalah kekuning-kuningan, lembut, dan terkadang terlihat putih
karena dorongan keluarnya yang begitu kuat. Mani tersebut dapat dikenali dengan ciri-ciri. Pertama, memiliki bau yang sama dengan bau mani laki-laki. Kemudian yang kedua, saat keluar diikuti dengan perasaan nikmat, dan setelah keluar diikuti dengan perasaan lelah atau capek. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, kata beliau, wa in kuntum junuban fatahharu, dan apabila kalian junub bersucilah, mandilah. Surah Al-Maidah ayat 6. Dan Nabi juga sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innama ar-rajuli ghalidhun abyad wa ma al-mar'ati raqiqun asfar. Sesungguhnya air mani laki-laki itu lengket, kental dan putih, sedangkan air mani wanita adalah encer dan kekuning-kuningan. Kemudian kata beliau, keluarnya mani termasuk salah satu hal yang mewajibkan mandi, baik keluarnya karena jima, mimpi atau onani. Inilah pendapat jumhur ulama fikih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal ma'u minal ma'. Sesungguhnya air itu dari air. Maksudnya kata beliau, keluarnya air mani mewajibkan mandi. Dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Ummu Sulaim istri Abu Talhah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. Apakah perempuan juga wajib mandi jika dia bermimpi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya, jika ia melihat air mani ketika bangun. Hadis ini, kata Syekh, menunjukkan bahwa wanita pun bisa bermimpi basah seperti laki-laki. Artinya para wanita pun bisa mengalami mimpi berhubungan badan. Jika ini terjadi, ia harus melihat pakaiannya. Apabila pakaiannya basah, maka ia wajib mandi besar. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kata Syekh di sini, yang mewajibkan mandi itu adalah keluarnya air mani. Maka sebagaimana yang kita ketahui, laki-laki mengeluarkan air mani. Dan air mani laki-laki itu adalah putih, ya. Kemudian dia memiliki bau, ya, dan kemudian keluarnya dengan tumpah, dengan banyak, dan keluarnya dengan kelezatan. Wanita pun juga demikian. Wanita pun bisa mengeluarkan air mani, tapi bedanya air mani laki-laki dengan air mani wanita biasanya warnanya kuning, ya. Tetapi kalau syahwatnya tinggi, dia bisa berubah menjadi putih, ya, seperti kaum laki-laki, dan juga memiliki bau seperti baunya kaum laki-laki. Dan ketika keluar diikuti dengan nikmat, rasa nikmat. Kemudian juga diikuti rasa capek ketika dia setelah mengeluarkannya. Maka ini sifat yang sama antara laki-laki dengan wanita. Jika hal ini terjadi pada diri wanita, maka wajib dia mandi. Dan Syekh di sini menjelaskan sebab keluar air mani itu banyak. Bisa akibat dia berhubungan intim, bisa akibat dia bermimpi, bisa akibat naudzubillah seseorang tersebut melakukan onani dan semisalnya. Maka ini adalah salah satu sebab-sebab, ya, seseorang bisa mengeluarkan air mani. Kemudian, ya, pernah terjadi pada masa Nabi SAW, Ummu Salamah radhiyallahu taala anha pernah bertanya, wahai Rasulullah, ya, bagaimana menurutmu wahai Rasulullah, kata Ummi Salamah, jika seandainya seorang wanita tersebut bermimpi, ya, maka kata Nabi SAW, maka wajib dia mandi jika dia melihat air mani. Kemudian Ummi Salamah kaget, mungkinkah wanita itu ikhtilam, mimpi basah? Ya, Ummi Salamah kaget, mungkinkah wanita itu mengeluarkan air mani, ya, mimpi basah? Ini menunjukkan, ya, ikhtilam, ya, di kalangan wanita sahabat itu sangat sedikit sekali, sehingga ini ada sesuatu yang aneh di kalangan mereka.
Sesuatu yang aneh di kalangan mereka. Mimpi basah itu sedikit sekali, dan kita tahu bahwasanya mimpi basah ini berasal dari syaitan. Ya, seseorang mimpi basah, ya dia melihat sesuatu yang nikmat, lezat, itu berasal dari syaitan. Ya, sedangkan ya, para sahabat dan yang lainnya ini menunjukkan mereka jauh dari godaan syaitan. Ya, jauh dari godaan syaitan. Ya, maka Nabi pun menjelaskan kepada Ummi Salamah bahwasanya kalau dia melihat air mani maka dia wajib mandi ketika dia bermimpi. Makanya para ulama menjelaskan ciri-ciri air mani wanita. Kata para ulama, ciri air mani wanita itu adalah pertama, dia asalnya warnanya kuning. Kemudian yang kedua, encer. Kalau laki-laki ya lengket, dia tidak encer. Kemudian dia berbau, ya. Dia berbau. Kemudian diikuti dengan rasa nikmat. Maka ini ciri-ciri air mani wanita. Jika ciri-ciri ini ada pada siapapun, maka wajib dia mandi. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum junuban fattaharu. Kemudian kata Syekh di sini peringatan. Jika mani seorang wanita keluar tanpa syahwat, mungkin karena sakit atau sejenisnya, maka menurut jumhur ia tidak wajib mandi. Pendapat ini menyelisihi pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm. Pendapat jumhur ini dikuatkan oleh Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib, jika engkau mengeluarkan mani dengan semburan, maka engkau wajib mandi. Mani hanya akan keluar dengan semburan jika disertai syahwat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, فَلْيَنْظُرُ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِمَّا إِنْدَافِقْ. Kata Allah, ya, maka hendaklah seseorang melihat ya, sebagaimana dia diciptakan. Ia diciptakan dari air mani yang memancar. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh ingin menyebutkan beberapa permasalahan berkaitan dengan air mani. Permasalahan yang pertama adalah seseorang mengeluarkan sebuah air yang sifatnya sama dengan sifat air mani, tetapi keluarnya tidak dengan syahwat. Keluarnya tanpa syahwat, tidak ada kelezatan, tapi sifat-sifatnya sama. Ya, putih, kemudian ya dengan memancar, kemudian berbau, sifatnya sama, tapi keluarnya tidak penuh dengan kelezatan. Oleh karena itu, para ulama mengatakan apakah disyaratkan keluar air mani itu harus dengan kelezatan? Pendapat yang paling benar di dalam masalah ini adalah bahwasanya keluarnya air mani itu harus dengan kelezatan. Kenapa? Sebagaimana dikatakan jumhur ulama. Karena kalau kita tidak mengatakan demikian, orang tidak bisa akan membedakan nanti antara mani dengan madi. Seseorang tidak bisa membedakan antara mani dengan madi. Sehingga jumhur ulama mengatakan bahwasanya harus dengan adanya kelezatan. Karena kalau ada orang yang akibat dia sakit, ya, orang itu bisa jadi dia disebab penyakit, kemudian keluar air maninya tetapi tidak dengan kelezatan. Maka kata jumhur ulama, ini tidak bisa kita hukumi ini mani, karena susah untuk membedakannya antara dia dengan mati. Maka kata jumhur tidak wajib mandi. Kenapa? Karena asalnya seseorang itu dalam kondisi suci. Ya, ini pendapat jumhur ulama. Adapun hadis yang dibawakan oleh Syekh, bahwasanya hadis Ali bin Abi Thalib, jika engkau mengeluarkan mani dengan semburan, maka engkau wajib mandi. Hadis ini tambahan. Dengan semburan ini tambahannya lemah. Ya, tambahannya lemah. Ya, yang benar adalah jika engkau mengeluarkan mani, maka engkau wajib mandi. Adapun tambahan dengan kata dengan semburan, maka ini adalah tambahan yang lemah. Kemudian ya, yang kedua kata Syekh, keadaan yang kedua,
Jika seorang wanita mimpi sedang berhubungan badan, kemudian ketika bangun pakaiannya tidak basah, maka ia tidak wajib mandi. Kata Syekh, kalau seandainya ada seorang wanita atau seorang ikhwan, seorang laki-laki atau seorang muslimah, ketika dia melihat di dalam tidurnya mimpi basah, tetapi ketika dia bangun tidak mendapati pakaiannya basah, pakaiannya tidak basah, tidak ada tanda-tanda bekas air mani, apakah dia wajib mandi? Kata Syekh, tidak wajib mandi. Bahkan para ulama berijma' di dalam masalah ini. Terjadi ijma' di kalangan para ulama, jika seorang wanita bermimpi basah, kemudian dia tidak mendapati di bajunya, di kasurnya bekas air tersebut, maka tidak wajib mandi. Tidak wajib mandi, karena tidak mengharuskan orang itu bermimpi basah dia mengeluarkan air mani, tidak harus. Kadang ada orang bermimpi dia tidak keluar air mani, sehingga kata para ulama yang jadi patokan, yang jadi rujukan di dalam masalah ini adalah adanya air atau tidak, adanya basah apa tidak. Kalau tidak ada, maka tidak wajib mandi. Ustadz, tidak ada basah tapi kering, lihat kayaknya bekas air mani, maka itu wajib mandi. Kalau ada bekasnya yang menunjukkan di situ keluar air mani, maka wajib dia mandi. Kemudian yang ketiga, kata Syekh, masalah yang ketiga adalah jika seseorang wanita terbangun dan mendapati pakaiannya basah oleh mani dan ia tidak ingat bahwa ia telah bermimpi, maka ia tetap wajib mandi. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi SAW pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang ketika bangun mendapati pakaiannya telah basah oleh mani, tetapi ia tidak ingat bahwa semalam ia bermimpi. Maka Nabi SAW menjawab, ia wajib mandi. Kemudian beliau SAW ditanya tentang seseorang laki-laki yang bermimpi tetapi keesokan harinya pakaiannya tidak basah, maka beliau SAW menjawab, ia tidak wajib mandi. Di sini Syekh menjelaskan bahwasanya kalau ada seorang wanita terbangun kemudian mendapati pakaiannya basah, ya, maka dia wajib mandi. Ya, maka dia wajib mandi. Bapak-bapak, ibu-ibu, akhwat dan ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keadaan wanita bermimpi itu ada 3 macam. Atau keadaan seorang laki-laki ketika dia bermimpi itu ada 3 macam. Pertama, dia bermimpi, kemudian setelah itu dia yakin, setelah mimpinya itu dia yakin bahwa air maninya keluar. Dia yakin air maninya keluar. Apakah ini wajib mandi? Wajib mandi. Orang yang bermimpi kemudian yakin air maninya keluar, maka dia wajib mandi. Ya, dia wajib mandi. Ya, dia mendapati basah di pakaiannya, tapi dia yakin basah ini adalah air mani, maka wajib dia mandi. Yang kedua, Bapak Ibu, orang itu bermimpi, ya, kemudian dia yakin ini bukan air mani, ya, atau dia yakin ketika dia bangun tidur mendapati basah setelah dia bangun tidur, tapi dia yakin basah ini bukan air mani, yang basah ini bukan air mani, maka dia tidak wajib mandi. Ya, jadi orang tidur, terbangun dari tidurnya mendapati basah, yakin nih, kata dia, ini bukan air mani. Kenapa? Soalnya lihat tadi atap bocor di atas, ya, jatuh ke kasur, atau misalnya AC-nya bocor, misalnya menetes di kasurnya, dan dia wajib, dia yakin ini bukan air mani, maka tidak wajib mandi. Nah, yang ketiga ini yang khilaf. Seseorang mendapati basah di kasurnya, kemudian, ya, dia tidak tahu, ya, apakah ini air mani ataukah bukan. Ya, dia mendapati basah di kasurnya,
dia tidak tahu apakah ini air mani apa bukan. Jadi saya ulang ya. Pertama, orang mendapati basah di kasurnya atau di celananya, tetapi dia yakin itu mani, maka wajib mandi. Yang kedua, ada orang mendapati basah di celananya atau di kasurnya, tetapi dia yakin ini bukan karena air mani, maka tidak wajib mandi. Kemudian yang ketiga adalah seseorang dia mendapati basah, tetapi dia tidak tahu apakah ini air mani atau bukan. Di sini yang khilaf di kalangan para ulama. Imam Ahmad rahimahullah taala beliau melihat jika sebelumnya orang tersebut sebelum tidur dia memikirkan sesuatu yang berkaitan dengan syahwat. Kata Imam Ahmad, kalau dia sebelum tidur dia memikirkan sesuatu yang berkaitan dengan syahwat, kemudian ketika dia bangun dari tidurnya mendapati basah, maka itu adalah madhi, kata beliau. Maka itu adalah madhi. Tetapi kalau sebelum tidurnya dia tidak mendahului dengan pikiran adanya syahwat dan semisalnya, kemudian dia mendapati basah, maka itu adalah mani, kata beliau. Maka dia wajib mandi. Ini pendapat Imam Ahmad. Pendapat jumhur ulama bahwasanya, dan ini pendapat Syafi'iyah lebih tepatnya, kalau dia mendapati basah di celananya, di kasurnya, dan dia tidak tahu apakah ini mani atau bukan, maka kata Syafi'iyah, dia wajib mandi dan wajib dia basuh. Dia wajib mandi, pakaiannya wajib dia basuh. Karena tidak tahu itu apakah mani atau madhi. Maka menurut mazhab Syafi'iyah, dia wajib mandi. Mandi, dia bersihkan tubuhnya, mandi wajib. Di sisi lain, dia wajib membasuh pakaiannya. Pakaian yang basah tadi, yang dia dapati itu wajib dia basuh. Kenapa? Karena kata beliau, dia tidak tahu ini mani apa madhi. Ya, maka pakaian tersebut, ya, seseorang untuk berhati-hati hendaklah dia basuh. Karena bisa jadi itu adalah madhi, dan madhi itu adalah najis, maka harus dibasuh. Wallahu ta'ala alam, ini ada dua pendapat yang sangat kuat di kalangan para ulama. Tetapi pendapat yang kedua ini, pendapat Syafi'iyah ini adalah pendapat yang lebih hati-hati, dan ini pendapat yang lebih kuat. Seseorang kalau dia mendapati basah dan dia tidak tahu ini mani atau bukan, maka hendaklah pertama dia mandi wajib. Kemudian yang kedua, hendaklah dia bersihkan pakaiannya. Pakaiannya tersebut dia bersihkan, dia cuci. Karena itu dianggap najis, karena adanya madhi tersebut. Kemudian, ya, ini tiga keadaan ketika seseorang itu mendapati basah ketika dia bangun tidurnya. Kemudian kata beliau, yang kedua yang menyebabkan seseorang itu mandi wajib selain jima tadi, selain keluar air mani tadi, adalah kata beliau bertemunya dua khitan, yaitu berjima. Meskipun tidak keluar mani, mani. Di sini Syekh menjelaskan, kata beliau, berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apabila seorang laki-laki telah duduk di antara keempat cabang perempuan, kedua tangan dan kaki istrinya, kemudian bersungguh-sungguh berhubungan dengannya, maka ia wajib mandi meskipun tidak mengeluarkan air mani. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menceritakan bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang yang berhubungan badan dengan istrinya tetapi tidak sampai mengeluarkan mani. Apakah keduanya wajib mandi? Saat itu Aisyah sedang duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya aku dan Aisyah pernah mengalaminya. Apa yang engkau tanyakan, dan kami mandi. Jumhur ulama, kata Syekh, berdalil dengan hadis ini dan beberapa hadis lainnya
kemudian menyatakan bahwa jika hasyafah, kepala kemaluan laki-laki, telah masuk ke dalam kemaluan wanita, maka hendaknya harus mandi, baik air maninya keluar atau tidak. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata di dalam Syarah Muslim, dahulu sebagian sahabat dan tabi'in berselisih pendapat tentang hal ini, namun sekarang tidak ada lagi perbedaan pendapat tentang, bahkan kemudian terjadi ijma seperti yang kami telah sebutkan. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh menjelaskan sebab mandi wajib yang kedua adalah khitan, bertemunya dua khitan, artinya jima. Kata Syekh, walaupun tidak keluar air maninya, wajib dia mandi. Walaupun tidak keluar air maninya, wajib dia mandi. Maksudnya apa? Ada orang itu berjima tapi tidak keluar air mani. Kata Syekh, wajib dia mandi. Dahulu, Bapak Ibu, dahulu di awal-awal Islam, seseorang kalau dia berjima dengan istrinya, berhubungan intim dengan istrinya, tidak keluar mani, tidak wajib mandi. Pernah Nabi SAW memanggil seorang sahabat. Kemudian seorang sahabat ini pun ketika memenuhi panggilan Nabi, dia tergesa-gesa. Dia keluar dari rumahnya dengan rambutnya bercucuran air, bekas mandi. Kemudian kata Nabi SAW, ida ukhitta, jika engkau, kata Nabi SAW, ya berjima, kemudian tidak keluar, kata Nabi SAW, tidak ada wajib mandi. Tidak ada wajib mandi. Ini asal permulaan Islam. Sehingga sebagian ulama, ya, bahkan sebagian ulama berpendapat bahwasanya kalau tidak keluar mani, maka tidak wajib mandi, walaupun dia berhubungan intim. Kemudian ada hadis yang lain yang menjelaskan secara gamblang bahwasanya seorang wanita dan laki-laki ketika dia berhubungan intim, walaupun tidak keluar air mani, wajib dia mandi. Yaitu hadis Nabi SAW, hadis Aisyah, idza jalasa baina syu'abihal arba faqad wajabal ghuslu. Kata Nabi, jika seorang laki-laki duduk di atas paha yang 4, cabang yang 4, maksudnya adalah kedua tangan dan kedua kaki, maka kata Nabi SAW, wajib dia mandi. Ini kinayah tentang jima. Kinayah tentang jima, bahwasanya baik dia keluar air mandinya atau tidak, wajib dia mandi. Taib. Pertanyaannya, kapan seseorang itu dikatakan dia bertemu khitan dua khitan? Ini seperti apa maksudnya? Bertemu khitan dua khitan ini maksudnya adalah seseorang laki-laki memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan wanita. Dengan apa? Yaitu ketika tenggelam tidak terlihat lagi. Kalau cuma sebahagiannya saja, ya, dan tidak tenggelam, maka para ulama mengatakan pendapat yang rajih itu bukan bertemunya khitan dua khitan. Bukan bertemunya khitan dua khitan. Sehingga para ulama mensyaratkan di sini adalah kalau seandainya masuk, ya, kemaluan tersebut semuanya, ya, tidak sebahagian, barulah itu dikatakan bertemunya dua khitan. Taib. Bagaimana kalau seandainya seorang itu berjima tetapi dia menggunakan alat pelindung? Alat pelindung. Suaminya menggunakan alat pelindung, ya, memakai sesuatu, dipakaikan sesuatu di kemaluannya. Taib, apa hukumnya? Apakah wajib mandi atau tidak? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Yang rajih wallahu taala alam, yang kuat dalam masalah ini adalah wajib dia mandi. Ya, wajib dia mandi. Karena ilahnya adalah dia memasukkan kemaluan tersebut. Taib. Kemudian yang dimaksudkan jima di sini adalah memasukkan kemaluan laki-laki ke farjil mar'ah, ke kemaluan wanita. Ini makna jima. Kalau seandainya ada seorang laki-laki, na'udzubillah, dia memasukkan ke dubur wanita. Ke dubur wanita. Apakah dia wajib mandi? Iya. Dan ini tentu jima yang dilarang. Berhubungan intim semacam ini dilarang dalam Islam. Tetapi kalau misalnya itu terjadi, ada seseorang dia memasukkan, ya, ke dubur istrinya. Apakah dia wajib mandi?
Tentu kita katakan terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Dan ini tentu ini perbuatan yang diharamkan dalam Islam. Yang kedua adalah pendapat yang paling benar dalam masalah ini adalah tidak wajib mandi. Dia tidak wajib mandi. Kenapa tidak wajib mandi? Karena nas yang mengatakan, kata Nabi, idza jalasa baina syu'abihal arba. Jika dia duduk di atas 4 paha, maksud kinayah anil jima, bukan di belakang. Maka kalau seseorang memasukkan ke dubur, maka tidak wajib mandi. Taib. Bagaimana kalau seandainya Ustadz, misalnya seseorang tersebut dia tidak memasukkan kemaluan, tetapi masukkan tangan, memasukkan tangan ke kemaluan wanita. Apakah wajib mandi kedua wanita ini, wanita dan laki-laki ini, apakah wajib mandi atau tidak? Suami istri, dia tidak berjima, dia tidak memasukkan kemaluannya, tapi yang dia masukkan adalah tangannya. Taib. Apakah dia wajib mandi? Jawabannya tidak. Karena makna jima itu adalah, dan ini pentingnya kita mengerti makna jima. Jima itu adalah memasukkan kemaluan laki-laki ke kemaluan wanita. Ini makna jima. Maka di luar ini bukan dikatakan jima. Bukan dikatakan seorang berjima. Taib. Kata beliau, catatan. Jika kemaluan laki-laki menyentuh kemaluan istrinya, namun tidak sampai masuk ke dalamnya, maka kedua-duanya tidak wajib mandi, kecuali jika air maninya keluar. Abdul Razzaq meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Ibrahim An-Nakhai, bahwasanya beliau pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang mencampuri istrinya, tidak pada kemaluannya, kemudian mengeluarkan air mani. Ibrahim An-Nakhai pun menjawab, laki-laki itu wajib mandi, tetapi istrinya tidak wajib. Cukup baginya mencuci bagian yang terkena air mani. Maka di sini kata beliau, permasalahan yang pertama disebutkan oleh saya di sini adalah jika seorang laki-laki menyentuh istrinya tapi tidak masuk ke dalam, hasyafahnya, kemaluan laki-laki itu tidak masuk sampai ke dalam, maka kata beliau tidak wajib mandi, sebagaimana kita jelaskan. Atau dia bukan pada kemaluan, tapi pada hal yang lain, maka juga tidak wajib mandi, kecuali yang laki-laki mengeluarkan air mani, sedangkan wanita tidak. Maka yang wajib mandi adalah cuma yang prianya saja, yang suaminya saja. Adapun istrinya tidak wajib mandi. Kemudian yang kedua kata Syekh di sini, jika seorang suami mencampuri istrinya, ia hanya memasukkan hasyafah bagian kepalanya saja, kemudian air maninya tumpah ke dalam kemaluan istrinya, sedangkan istrinya tidak mengeluarkan mani, maka sang istri tidak wajib mandi. Maka sang istri, kata beliau, tidak wajib mandi. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata di dalam Majmu', jika air mani suami masuk ke dalam kemaluan atau dubur istri, kemudian air mani tersebut keluar kembali, maka istri tidak wajib mandi. Inilah pendapat yang benar yang telah ditetapkan oleh jumhur ulama. Di sini Syekh menjelaskan masalah yang kedua adalah seseorang laki-laki dia memasukkan hasyafahnya, tidak memasukkan semuanya, kemudian dia menumpahkan air mani di kemaluan istrinya. Kemudian kata Syekh, maka ini tidak wajib mandi sang istri. Sang istri tidak wajib mandi walaupun keluar dari istri tersebut bekas air mani laki-laki. Kata Syekh, ini tidak wajib mandi, karena pada asalnya pertama hasyafah. Hasyafah itu adalah kemaluan laki-laki. Yang di kepalanya itu disebut dengan hasyafah dalam bahasa Arab. Saya lebih suka menggunakan kata hasyafah, lebih mudah. Hasyafah ini, kata para ulama, dia tidak masuk semuanya, tetapi dia menumpahkan air mani. Maka yang wajib mandi ini cuma laki-lakinya saja. Adapun sang wanita tidak wajib
mandi. Tidak wajib mandi. Walaupun keluar dari wanita tersebut bekas maninya laki-laki, karena itu bukan air maninya dia. Kemudian di sini juga ada permasalahan yang penting, yaitu bagaimana kalau seandainya seorang laki-laki atau wanita berhubungan intim masuk, ya seperti biasanya, kemudian wajib mandi. Nah, ketika mandi, ya di tengah-tengah mandi mereka keluar air mani. Sudah tuntung mandi, ternyata setelah selesai mandi air maninya keluar. Sisa air mani berhubungan tadi. Laki-laki mengeluarkan air mani atau sang istri mengeluarkan air mani setelah berhubungan tadi. Ya, air mani itu keluar akibat berhubungan, tapi keluarnya sisanya itu setelah apa? Mandi. Ya, jadi dia mandi duluan, ternyata setelah selesai mandi keluar air mani tersebut. Nah, keluar air mani setelah mandi, apakah wajib mandi lagi? Ya, kalau ada seseorang mengeluarkan air mani setelah dia mandi, apakah dia wajib mandi lagi? Jawabannya adalah tidak wajib mandi. Kalau seseorang mandi wajib, kemudian dia mengeluarkan air mani, setelah dia mandi, keluar air mani lagi, dan itu adalah bekas yang terdahulu, maka tidak wajib dia mandi. Tidak wajib dia mandi. Dan ini sering terjadi. Seorang laki-laki misalnya, dia mengeluarkan air mani, kemudian dia mandi wajib, ternyata setelah anduk, apa macam, pakai celana, ternyata keluar lagi. Apakah dia wajib mandi? Tidak wajib mandi. Karena keluar yang sisa itu tidak mewajibkan mandi. Karena itu sisa yang terdahulu. Sisa yang terdahulu. Tinggal dia nanti kalau mengenai pakaiannya, dia bersihkan pakaiannya. Tetapi tidak perlu dia mengulangi mandi wajib. Kemudian kata Syekh, permasalahan yang ketiga adalah jika seorang suami bercampur dengan istrinya, kemudian istrinya mandi, dan setelah mandi air mani suaminya keluar dari kemaluan istri, maka sang istri tidak wajib mandi lagi, tetapi dia wajib berwudu. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Az-Zuhri tentang keluarnya mani dari kemaluan suami istri setelah mereka mandi wajib. Ia berkata, hendaknya keduanya mencuci kemaluannya kemudian berwudu. Ini sebagaimana kita katakan tadi, bahwasanya air mani yang keluar ya setelah mandi wajib, maka itu tidak perlu dia mengulangi mandi wajibnya. Kemudian di sini ada satu permasalahan yang penting. Bagaimana kalau seandainya seseorang ini ragu-ragu, atau seorang suami ragu-ragu di dalam masalah jima ini? Contoh misalnya, seorang suami berhubungan intim, tapi dia ragu-ragu. Ya, tadi saya berhubungan intimnya masuk apa tidak? Dia ragu-ragu. Bagaimana hukumnya? Para ulama mengatakan asalnya adalah seseorang itu suci. Asalnya seseorang itu tidak wajib mandi. Maka kalau seandainya orang itu ragu-ragu, ini wajib mandi apa tidak? Maka asalnya dia tidak wajib mandi. Karena asalnya muslim itu adalah dia suci. Maka dia tidak wajib mandi. Kalau ragu-ragu tentang jimanya, apakah tadi itu betul-betul dikatakan jima ataukah bukan? Dia ragu-ragu dalam masalah itu, maka tidak wajib dia mandi. Kemudian masalah yang keempat kata Syekh, jika seorang suami mencampuri istrinya yang masih kecil, belum mengalami haid, atau sebaliknya, seorang suami yang belum balik mencampuri istrinya, maka keduanya wajib mandi. Sebagaimana Imam Ahmad mengatakan, bagaimana menurutmu ketika Nabi SAW pertama kali mendatangi Aisyah, apakah Aisyah dia tidak mandi? Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika terjadi pernikahan antara salah satu pasangannya masih belum balik, laki-laki menikahi seorang wanita yang masih belum balik, usianya mungkin 12 tahun, 13 tahun, dia nikahi. Kemudian terjadi hubungan intim. Taib. Apakah wajib mandi sang istri tersebut yang masih kecil tersebut? Jawabannya iya, wajib dia mandi. Walaupun dia masih belum balik. Walaupun dia masih belum datang
haidnya. Maka ya para ulama mengatakan wajib kedua-duanya mandi walaupun sang istri tersebut masih kecil. Atau ustadz mungkin suaminya masih kecil. Ya, suaminya masih kecil belum balik, tapi ini jarang. Ya, laki-laki nikah belum balik, istrinya balik. Ya, ini jarang. Ya. Ya. Tetapi ya kata para ulama ya, kalau seandainya terjadi pernikahan, salah satu pasangannya kecil, kemudian terjadi pernikahan, maka tetap wajib mandi kalau terjadi hubungan suami istri. Kemudian kata beliau, jika engkau, permasalahan yang kelima, beliau menyebutkan di sini, jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, maka sang istri tidak boleh menolak dengan alasan tidak ada air untuk mandi. Nabi SAW pernah bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashih fa abat an taji'a la'anatha al-malaikatu hatta tusbih." Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, namun istrinya menolak, maka malaikat akan melaknatnya hingga pagi hari. Syekhul Islam berkata, kata Syekh, di dalam Majmu'ul Fatawa, seorang istri tidak boleh menolak jika diajak suaminya ke tempat tidur dengan alasan tidak ada air. Suami berhak mendapatkan apa yang ia minta. Jika setelah bercampur sang istri mampu mandi, maka hendaklah ia mandi. Namun jika tidak, hendaklah ia bertayamum kemudian salat. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh menjelaskan bahwasanya pertama, seorang istri tidak boleh dia menolak ajakan suaminya. Ya. Ustadz, ini maksudnya dilarang menolak ajakan ini di waktu malam ajakah? Soalnya ini perkataannya malaikat melaknatnya sampai pagi hari. Berarti di pagi hari boleh dong ditolak. Karena malaikat tidak bisa melaknat. Bukan demikian maksudnya. Ini adalah dalam semua keadaan. Baik itu di pagi hari ataukah di malam hari. Jika seorang suaminya mengajak istrinya tidak mau, maka dia dilaknat oleh para malaikat. Kecuali sang istri tersebut memiliki udzur syar'i. Kecuali sang istri memiliki udzur syar'i. Apa udzur syar'inya? Contoh misalnya dia sakit. Atau misalnya dia dalam kondisi yang tidak enak badannya. Maka ini udzur syar'i. Ya, atau dalam kondisi yang membahayakan jiwanya. Maka ini udzur syar'i. Adapun kalau bukan udzur syar'i, maka ini tidak boleh. Terus laknat malaikat ini seperti apa, Ustaz? Ya, sampai suaminya ridha. Kalau suaminya ridha, ya, maka laknat malaikat itu berhenti. Kalau seandainya sang suami mengajak istrinya tidak mau dan suaminya marah, maka malaikat melaknatnya. Tetapi kalau suaminya ridha, tidak marah, tidak mengapa, ya, maka malaikat tidak menjadi melaknatnya. Kemudian ini sebab yang kedua yang menyebabkan mandi wajib. Sebab yang ketiga adalah seseorang wajib mandi akibat berhenti dari haid dan nifas. Berhenti dari haid dan nifas. Berhenti dari haid dan nifas, kata Syekh, adalah dua perkara yang menyebabkan seorang wanita wajib mandi. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi SAW pernah berkata kepada Fatimah binti Abi Hubeish, "Idza aqbalatil haidhah fada'i as-salah wa idza adbarat faghsili wa shalli." Kata Nabi SAW, jika haid datang maka tinggalkanlah salat, dan jika haid sudah berhenti maka salatlah. Kata Syekh, hukum nifas sama dengan haid menurut ijma'. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab ketiga wajib mandi adalah seorang wanita suci dari haid dan nifas, atau berhentinya darah haid dan nifas. Maka wajib mandi, dan insyaallah akan ada pembahasan khusus tentang masalah haid dan nifas ini. Tetapi di sini yang terpenting adalah ketika darah haid itu berhenti atau darah nifas itu berhenti, apakah dengan seketika saat itu pula wanita itu wajib mandi? Contoh,
Misalnya ada seorang akhwat berhenti haidnya jam 7 pagi. Taib. Apakah ketika berhenti haid jam 7 pagi itu wajib dia mandi? Ataukah boleh akhwat ini mandinya nanti, mandi haid dan nifasnya boleh nanti di jam 1 siang pas sembahyangan? Atau di jam 2 siang pas waktu sholat? Ataukah dia wajib mandi saat haid itu berhenti? Terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Yang benar adalah seorang wanita ketika dia berhenti haid, misalnya jam 7 pagi, maka boleh dia akhirkan mandi wajibnya. Boleh dia akhirkan mandi wajibnya sampai datang waktu sholat. Ketika datang waktu sholat, maka hendaklah dia mandi. Oleh karenanya, pendapat yang paling benar dalam masalah ini adalah seorang wanita yang haid dan nifas, ketika berhenti haid dan nifasnya, maka boleh dia tidak langsung mandi. Boleh dia tunda sampai datang waktu sholat. Kemudian yang keempat, kata beliau, yang menyebabkan mandi adalah wanita kafir yang masuk Islam. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah orang kafir masuk Islam, ya, ini terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang masalah ini. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya orang yang kafir masuk Islam itu wajib mandi. Wajib mandi. Apa dalilnya? Ya, dan ini pendapatnya mazhab Malikiyah dan juga masyhur dari mazhab Imam Ahmad. Dalilnya adalah peristiwa seseorang yang bernama Qais ibn Asim. Qais ibn Asim ini beliau masuk Islam. Annahu aslama fa amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ay yaghtasila bima'in wa sidrin. Disebutkan bahwasanya Qais ibn Aslam ini masuk Islam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan beliau, Qais bin Asim ini masuk Islam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan beliau untuk mandi dengan air dan sidar. Tetapi hadis ini adalah hadis yang lemah. Kenapa? Karena di dalam sanadnya terputus, ya. Sanadnya terputus, sehingga para ulama menghukumi hadis ini adalah hadis yang lemah, tidak bisa dijadikan dalil di dalam masalah ini. Kemudian, ya, di antara dalil juga yang menjelaskan mengatakan wajibnya mandi bagi orang yang baru masuk Islam adalah hadis Sumamah ketika beliau menjadi tawanan. Ketika beliau menjadi tawanan, kemudian beliau diikat di masjid. Dan beliau melihat bagaimana akhlaknya Nabi SAW. Dan pada saat itu pula beliau meminta untuk masuk Islam. Akhirnya ketika Sumamah masuk Islam, ya, fa'amarahu, kata rawi menukil hadis, fa'amara ayyaghtasir faqtasala wa shalla rak'atain. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, laqad hasuna islamu akhikum. Kata Sumamah, ya, bahwasanya, ya, kata sahabat, Sumamah ketika masuk Islam, beliau mandi. Kemudian beliau salat dua rakaat. Kemudian Nabi SAW berkata, sesungguhnya saudara kalian telah bagus Islamnya. Laqad hasuna islamu akhikum. Sesungguhnya saudara kalian sungguh bagus Islamnya. Maka ini menunjukkan, kata mereka, wajib mandi bagi orang yang baru masuk Islam. Tetapi yang benar adalah Nabi SAW di dalam hadis ini tidak menyuruh Sumamah untuk mandi. Tidak ada perintah Nabi untuk menyuruh Sumamah untuk mandi. Iya. Tetapi Sumamah mandi di sini adalah dari keinginan beliau sendiri. Tidak ada perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kata para ulama, pendapat yang paling benar dalam masalah ini adalah wanita atau laki-laki yang masuk Islam tidak wajib mandi, tetapi disunnahkan. Karena banyak sahabat yang masuk Islam, tidak ada satu riwayat pun Nabi SAW menyuruh mereka untuk mandi. Dan riwayat yang paling jelas dalam masalah ini adalah hadis Mu'ad bin Jabal. Ketika Nabi memerintahkan Mu'ad ke Yaman, mengirim ke Yaman, kata Nabi SAW, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab
wahai Mu'ad, engkau akan mendatangi sekelompok ahlul kitab. Faliyakun awwalu ma tad'uhum ilai syahadatu an la ilaha illallah. Maka hendaklah yang pertama kali engkau dakwahi mereka itu adalah kalimat tauhid, kalimat syahadah, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fa inhum ata'uka lidzalik fa'limhum anna Allah iftarda 'alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Dan jika seandainya mereka mentaatimu, maka ajarkan, beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu. Di sini Nabi SAW tidak menyebutkan tentang wajibnya mereka mandi setelah masuk Islam. Maka ini kata para ulama, mandi orang kafir ketika dia masuk Islam ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, tidak wajib ya, karena tidak ada perintah yang mengatakan mewajibkan. Kemudian yang kelima adalah kata beliau, sebab yang mewajibkan seorang itu wajib mandi adalah wanita meninggal dunia. Tentu siapa saja yang meninggal dunia wajib dimandikan. Maka ini adalah pendapat ya para ulama hampir sepakat di dalam masalah ini. Tetapi permasalahannya adalah apakah wajib mandi bagi orang yang memandikan? Ya. Memandikan mayit, apakah wajib mandi? Wanita memandikan mayitah. Ya, memandikan wanita yang sudah meninggal. Atau laki-laki memandikan orang yang sudah meninggal, apakah dia wajib mandi? Yang benar adalah tidak wajib mandi. Orang yang memandikan orang, yang memandikan ini tidak wajib mandi. Adapun hadis Abu Hurairah, man ghassala mayyitan falyaqtasil, barang siapa yang memandikan seseorang maka hendaklah dia mandi. Hadis ini bukan hadis marfu, tetapi ini perkataan Abu Hurairah, pendapat Abu Hurairah, bukan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu orang yang memandikan tidak wajib mandi, tapi sunnah kalau dia mau mandi. Maka di sini Syekh menyebutkan 5 hal yang wajib mandi. Tetapi kita katakan tadi yang benar ada cuma 4. Karena wanita kafir masuk Islam ini tidak wajib mandi. Kemudian di sini Syekh tidak menyebutkan hal-hal yang lain yang diwajibkan mandi yang ulama berselisih tentang halnya. Yang pertama, ya, ulama juga berselisih tentang masalah apakah wajib mandi pada hari Jumat. Ya, apakah wajib mandi pada hari Jumat? Ya. Terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang masalah ini. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya wajib mandi pada hari Jumat. Ya. Dan ini pendapat Az-Zahiriyah. Ya. Pendapat yang kedua mengatakan mandi di hari Jumat itu hukumnya sunnah. Ya. Adapun dalil yang mengatakan mandi pada hari Jumat itu adalah sunnah adalah pertama mereka berdalil dengan hadis Samurah. Samurah mengatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man tawadda'a yaumal jum'ah fa biha wa ni'mah wa man ightasala fal ghuslu afdal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berwudu pada hari Jumat maka itu sebuah kenikmatan, dan barang siapa mandi maka mandi itu adalah yang lebih afdal, yang lebih baik. Tetapi sebagian ulama melemahkan hadis ini karena di dalam sanadnya ada Hasan, ya, dan Hasan Al-Basri tidak mendengar dari Samurah kecuali beberapa hadis, dan hadis ini tidak didengar oleh Hasan Al-Basri dari Samurah. Maka para ulama melemahkan hadis ini. Kemudian juga ada dalil yang mengatakan bahwasanya tidak wajib mandi adalah perkataan Nabi SAW dari hadis Abu Hurairah. Kata Nabi SAW, man tawadda'a fa ahsanal wudu summa atal jum'ah fastama'a wa ansata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah wa ziyadatu salasatu ayyam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berwudu kemudian dia bagus wudunya, kemudian dia datang pada hari Jumat mendengarkan khutbah diam, maka diampuni antara hari itu dengan Jumatnya dosa-dosanya. Di sini Nabi SAW tidak menyebutkan mandi wajib. Nabi tidak menyebutkan mandi, tapi Nabi hanya menyebutkan wudu ketika mendatangi masjid. Ini menunjukkan kata jumhur tidak wajib mandi. Ya. Dan banyak dalil-dalil yang mengatakan bahwasanya tidak wajib mandi. Adapun
Dalil yang mengatakan wajib mandi itu mereka berdalil dengan hadis Ibnu Umar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'a ahadukumul jum'ah falyaqtasil." Jika kalian mendatangi Jumat, hendaklah dia mandi. Asalnya perintah adalah fi'il amar, dan fi'il amar menunjukkan sebuah kewajiban. Dan juga jumhur berdalil dengan hadis Abu Hurairah. Kata Nabi sallam, "Haqqullah ala kulli muslim ay yaghtasila fi kulli sab'ati ayyam yaghsilu ra'sahu wa jasadah." Kata Nabi, haknya Allah terhadap setiap muslim adalah dia mandi setiap per 7 hari sekali. Dalam 7 hari sekali dia mandi. Dia membasuh kepalanya dan tubuhnya. Maka kata para ulama, ini menunjukkan bahwasanya yang dimasukkan di sini ada hari Jumat. Ya, kata minimal orang itu mandi wajib 1 kali dalam seminggu. Ya. Ya, orang Indonesia mungkin setiap hari wajib mandi. Ya. Ya, mungkin 2 kali sehari orang Indonesia wajib mandi. Tetapi kalau di Arab sana ini biasa, orang mandi itu seminggu sekali, 5 hari sekali, itu biasa. Karena badan kita tidak berbau di sana. Ya makanya orang Arab tuh kadang bingung sama orang Indonesia. Kalau ada orang Indonesia di hotel biasanya airnya habis. Ya apa, mandi terus setiap hari 2 kali sehari. Ya. Orang di sana jarang. Ya. Orang di sana kadang-kadang 2 hari sekali mandi. Ya 3 hari sekali mandi. Ya. Ya, kenapa? Emang badan kita tidak berbau. Ya, badan kita tidak berbau. Kalau di sini 2 hari sekali, ya di sampingnya langsung pingsan kalau kada mandi. Ya, maka di sana tidak berbau badan. Cuacanya berbeda. Maka di sini kata para ulama dalil yang mengatakan wajib mandi. Ya, wajibnya mandi pada hari Jumat. Kemudian juga hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Nabi SAW pernah bersabda, "Ghuslu yaumil jum'ah wajibun ala kulli muhtalimin." Kata Nabi, mandi pada hari Jumat itu wajib bagi orang yang balik. Ini menunjukkan kata para ulama dalil-dalil tentang wajibnya mandi pada hari Jumat. Terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang wajibnya mandi hari Jumat ini. Wallahu taala alam. Para ulama yang mengatakan mandi pada hari Jumat tidak wajib, mereka menafsirkan hadis-hadis yang wajibun ala kulli muhtalimin ini adalah penegasan, ya penekanan, bukan menunjukkan kewajiban. Adapun perintah-perintah di dalam hadis Ibnu Umar dan dalam hadis yang lainnya, perintah ini tidak menunjukkan kewajiban tapi menunjukkan sunnahnya mandi. Terjadi khilaf dalam masalah ini, tapi afdalnya adalah seseorang itu mandi pada hari Jumat. Taib. Ketika kita mengatakan afdalnya seseorang itu mandi pada hari Jumat, bagaimana hukum seorang wanita yang tidak datang Jumatan? Wanita yang tidak datang Jumatan, apakah disunnahkan dia mandi? Karena mungkin ada sebagian wanita itu kada ketujuh mandi. Ya, mungkin ada sebagian wanita itu tidak mau mandi, dia mandinya nanti mungkin setelah Jumat, ya, sorenya, bukan di pagi hari. Nah, apakah juga mereka termasuk di dalam khilaf ini? Para ulama mengatakan, bagi yang mengatakan mandi Jumat itu wajib, apakah kewajibannya itu berkaitan ketika dia mendatangi masjid ataukah karena harinya? Ya. Karena harinya atau karena dia mendatangi masjid? Jawaban yang benar adalah seseorang disuruh mandi Jumat itu bukan lantaran hari Jumatnya, tetapi lantaran dia mendatangi tempat sholat. Bukan karena harinya, tetapi lantaran dia mendatangi tempat sholat. Maka orang yang tidak sholat, yang tidak ada kewajiban sholat Jumat, seperti wanita, seperti seorang musafir, tidak ada kewajiban sholat Jumat, maka tidak ada kewajiban mandi pada hari tersebut. Ya, ini bagi yang mengatakan wajib hukumnya, maka wanita tidak termasuk dalam masalah ini. Maka dia tidak wajib mandi. Ya, wanita tidak wajib mandi. Seperti itu pula seorang musafir yang mereka tidak ada kewajiban Jumat, maka mereka juga tidak wajib mandi. Ya, tidak wajib mandi karena orang sholat Jumat itu lantaran sholat, bukan lantaran yang lainnya. Maka ini salah satu permasalahan yang dikhilafkan oleh para ulama tentang apa-apa yang mewajibkan mandi. Kemudian ada
ini adalah hal-hal yang diwajibkan mandi. Kemudian ada permasalahan mandi-mandi yang disunnahkan. Di sini tidak disinggung oleh Syekh. Kapan seseorang itu mandinya sunnah? Tadi kita menjelaskan kapan seseorang itu wajib mandi. Kemudian di sini kapan seseorang itu mandinya sunnah? Disunnahkan untuk mandi wajib. Saya sebutkan secara ringkas saja. Sebagian ulama menyebutkan disunnahkan seseorang itu mandi ketika dia berihram. Ketika Anda ingin berihram, ya, memakai kain ihram untuk tawaf, maka disunnahkan untuk mandi. Baik itu melaksanakan ibadah umrah ataukah melaksanakan ibadah haji, disunnahkan mandi. Kemudian yang kedua, sebagian ulama mengatakan sunnah mandi seseorang itu ketika memasuki kota Mekah. Ya. Sunnah seorang itu mandi ketika dia memasuki kota Mekah. Mereka berdalil dengan perbuatan Ibnu Umar. Kana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma idza dakhala adna al-haram amsaka an talbiyah thumma yabitu bi dhi tiwa thumma yusalli bi subha wa yaktasil wa yuhaddisu anna nabiyallah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dhalik. Dari Nafi', sesungguhnya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma jika beliau mendekati haram, Masjidil Haram, beliau bertahan sebentar di bidhi tiwa dan berhenti talbiyah. Kemudian beliau salat subuh dan mandi. Beliau salat subuh dan mandi. Kemudian Ibnu Umar mengatakan sesungguhnya Nabi melakukan demikian. Sesungguhnya Nabi melakukan demikian, ya. Tetapi yang benar adalah wallahu taala alam, mandinya Ibnu Umar ini bukan mandinya masuk Mekah. Tapi mandi beliau adalah karena tawaf, karena ingin beliau tawaf, itu beliau mandi. Ya. Oleh karena itu sebetulnya dalil yang digunakan kurang tepat. Tetapi ini masalah khilaf di kalangan para ulama, apakah sunnah masuk kota Mekah kita itu mandi. Tetapi yang benar adalah tidak ada dalil yang sahih dalam masalah ini. Kemudian sebagian ulama mengatakan disunnahkan juga mandi bagi orang yang hilang akalnya. Orang yang hilang akalnya, ya, kemudian dia siuman seperti orang gila, dia sembuh, atau orang yang pingsan kemudian dia terbangun dari pingsannya, maka disunahkan mandi berdasarkan pendapat sebagian para ulama, ya. Mereka berdalil dengan perbuatan Nabi, bahwasanya Nabi SAW ketika di akhir hayat beliau pingsan, kemudian beliau dimandikan. Ya, ketika siuman beliau dimandikan. Maka berdalil dengan ini para ulama dikatakan disunnahkan mandi. Ya. Pendapat yang paling benar dalam masalah ini adalah orang yang siuman dari pingsannya atau dari gilanya sebetulnya tidak ada dalil secara khusus mewajibkan mandi atau menyuruh untuk mandi. Tetapi kalau seandainya dia siuman dari pingsannya itu bertepatan dengan masuk waktu salat, maka kata para fuqaha ini hampir mereka sepakat disunahkan untuk mandi. Ya, disunahkan untuk mandi. Tapi kenapa? Karena itu untuk menjadikan dia lebih nasyat, lebih semangat, ya, ketika dia mandi. Tapi kalau tidak berkaitan dengan waktu salat, pingsannya bangunnya jam 7 pagi misalnya, waktu salatnya masih jauh, maka kata para ulama tidak perlu dia mandi, ya, tidak disunahkan mandi. Tapi kalau dia mandi, ya silahkan. Kemudian di antara mandi yang disunahkan juga adalah mandi untuk 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, ya. Maka disunahkan untuk mandi, ya, karena seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara juga, ya, di antara dalil yang menyuruh ini adalah hadis Jazan. Sa'ala rajulun Aliyan radhiyallahu taala anhu 'anil ghusl, faqala ightasil qul yawm in syi'ta. Faqala al-ghusl alladhi wal ghusl qala yawmul jum'ah wa yawmu arafah wa yawmun nahri wa yawmul fitri. Ada seorang bertanya kepada Ali tentang masalah mandi. Kemudian kata Ali, mandilah engkau setiap hari jika engkau ingin mau. Tetapi mandi yang betul-betul mandi, kata Ali, adalah mandi pada hari Jumat, mandi pada hari Arafah, mandi pada hari Idul Adha, dan mandi pada hari Idul Fitri. Maka disunahkan seseorang mandi ketika masuk 2 hari raya.
Kemudian juga sebagian ulama mengatakan disunahkan mandi pada hari Arafah, sebagaimana perkataan Ali tadi. Ya, mereka berdalil dengan perkataan Ali tadi, bahwasanya disunahkan mandi pada hari Arafah. Ya. Maka afdalnya adalah seseorang ketika dia berada di hari Arafah, maka hendaklah dia mandi. Kemudian sebagian ulama mengatakan juga disunahkan mandi ketika seseorang itu ingin melaksanakan salat kusuf, salat gerhana matahari, dan salatul istisqa. Ketika dia melaksanakan salat istisqa, ya. Kenapa? Karena mereka mengkiaskan, ya, hal ini dengan masalah Jumat. Karena Jumat itu berkumpulnya manusia, istisqa dan salat kusuf juga berkumpul manusia. Maka disunahkan untuk mandi. Sebagian ulama mengatakan tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Wallahu taala alam. Pendapat yang rajih dalam masalah ini adalah tidak ada dalil secara khusus yang menyuruh kita untuk mandi ketika salat istisqa dan salat kusuf. Kemudian disunahkan pula mandi kata sebagian ulama adalah mandi ketika berhijamah, berbekam. Ketika seorang berbekam, kata para ulama disunahkan mandi. Apa dalilnya? Mereka berdalil dengan perkataan Ali bin Abi Thalib. Kata Jazan, anna Aliyan kana yaqtasil minal hijamah. Sesungguhnya Ali beliau mandi dari berbekam. Ya. Adapun hadis Aisyah yang mengatakan yughtasalu min arba, seseorang wajib mandi dari 4 hal, minal jum'ah wal janaba wal hijamah wa ghuslil mayyit. Seseorang mandi dari 4 hal kata Aisyah, dari Jumat, dari mandi janabah, mandi berbekam, dan memandikan mayit. Hadis ini adalah hadis yang lemah, ya. Adapun dalil yang paling bagus dalam masalah ini adalah perkataan Ali bin Abi Thalib. Dan pendapat yang benar adalah tidak ada dalil yang sahih. Walaupun Ali berbekam, dia mandi setelah berbekam, tetapi ada juga sahabat yang lain, mereka berbekam tapi tidak mandi setelah berbekam. Di antaranya adalah Ibnu Umar. Ibnu Umar, beliau berbekam tetapi beliau tidak mandi. Yang beliau basuh adalah bekas bekamannya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Nafi' an Ibnu Umar annahu kana idza ihtajama ghasala asara mahajimih. Kata Ibnu Umar, sesungguhnya Ibnu Umar ketika beliau berbekam, beliau membasuh bekas yang kena hijamah tadi, kena bekaman tadi. Ini menunjukkan kata para ulama bahwasanya perbuatan Ali tersebut diselisih oleh sahabat yang lain. Pendapat yang benar dalam masalah ini adalah tidak ada dalil yang sahih menyuruh kita mandi setelah berbekam, ya. Maka pendapat yang benar tidak ada dalil yang menganjurkan untuk mandi setelah berbekam. Wallahu taala alam. Itu merupakan mandi sunnah yang diperselisihkan oleh para ulama. Wallahu taala alam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang bertanya silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Ini spesial yang ingin dibacakan hari ini. Ya. Nanti setelah ini para umat bisa langsung bertanya karena ada mic di belakang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz yang terhormat, dalam kesempatan kami memohon agar kami diajarkan tata cara berwudu yang benar dan sempurna sesuai dengan sunnah Rasul, dan juga tata cara bertayamum demi kesempurnaan ibadah kami. Jazakallah khair Ustaz. Baik, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Maka mungkin nanti praktiknya sekalian aja nanti insyaallah setelah kita menjelaskan tata cara mandi wajib. Ya nanti saya praktekkan ya tata cara mandi wajib yang benar dan sekaligus bersamaan tata cara wudu, ya. Nanti juga adapun tayamum nanti setelah kita masuk bab tayamum, nanti insyaallah kita praktekkan tayamum yang benar. Dan insyaallah minggu depan kalau selesai dari mandi wajib kita praktekkan nanti tata cara mandi wajib yang benar, kemudian ya tata cara wudu yang benar insyaallah. Baik. Ada lagi? Online habis, satu aja. Hah? Tes. Ya. Tiap pertanyaan salam tanyakan, mic sudah tersedia di belakang. Terima kasih.
Kalau online aja dulu. Iya. Nanti kalau ibu-ibu ada langsung biar langsung. Nggak ada online. Oh, ini pertanyaan dari online ya, dari media sosial ya. Pertama, apakah jika anak saya lahir hari Senin siang, kapan hari akikahnya? Apakah hari Ahad atau hari Senin? Syukran bertanya kajian tadi malam Ustaz. Kalau anaknya lahir hari Senin, maka akikahnya adalah hari Ahad. Jadi kalau lahir anaknya hari Senin, maka akikahnya hari Ahad. Ya. Maka akikahnya itu pada hari Ahad. Kemudian, misal aminnya imam lambat, duluan aminnya makmum, apakah mendapatkan keutamaan seperti hadis? Kalau amin imamnya lambat, ya tentu makmum tidak boleh dia amin kecuali berbarengan dengan aminnya para imam. Maka di hadis tersebut yang mendapatkan keutamaan adalah ketika dia berbarengan dengan aminnya imam. Ya, kalau tidak berbarengan, maka dia tidak mendapatkan keutamaan di dalam hadis bahwasanya berbarengan dengan aminnya para malaikat. Taib. Apakah mandi wajib laki-laki dan perempuan sama tata caranya Ustaz? Sama. Nanti insya Allah kita bahas pada minggu depan tata cara mandi wajib. Ya. Taib. Bagaimana kalau suami mengajak berhubungan badan dan istri menolak dengan dalil si suami tidak menafkahi? Taib. Maka ya, seorang suami diberikan kewajiban di dalam agama Islam untuk menafkahi istrinya. Ya, untuk menafkahi istrinya. Maka sang suami ya, dia harus memberikan nafkah. Kalau seandainya sang suami tidak memberikan haknya kepada istrinya, maka di dalam hal ini sebagian ulama mengatakan boleh sang istri menolak. Kenapa? Karena haknya tidak dipenuhi. Haknya tidak dipenuhi. Taib. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Jika suami istri berhubungan badan, akan tetapi di pertengahan si suami sadar bahwa sang istri ternyata keluar darah haid, apakah keduanya wajib mandi? Karena pada saat berhubungan baik suami maupun istri tidak keluar mani. Jazakallah. Sebagaimana kita jelaskan tadi, kalau seandainya dia berjima masuk kemaluan tersebut di kemaluan sang istri, maka sang suami tentu wajib mandi. Adapun sang istri ini tentu mandinya nanti setelah dia selesai dari haidnya. Maka mandinya sekaligus ya, mandi haidnya ketika dia suci sekaligus dia mandi nantinya. Taib. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Apakah boleh ketika seorang wanita berhenti haid tapi belum mandi wajib, kemudian suaminya mengajak berhubungan lalu mandi wajibnya setelah dia berhubungan dengan suaminya? Seorang wanita kalau dia suci dari haid, ya pada asalnya dia boleh sebetulnya berhubungan. Pada asalnya dia boleh berhubungan. Ya, tetapi sebaiknya dia adalah mandi wajib terlebih dahulu, baru setelah itu seorang berhubungan intim. Tapi intinya kalau dia suci dari haidnya, dia bersihkan tempat keluar darah haid tersebut, kemudian dia berhubungan, maka insya Allah tidak mengapa. Tetapi abdalnya adalah setelah dia suci dari haid, baru dia berhubungan dengan suaminya. Taib. Mengenai menolak ajakan suami selain udzur syar'i tadi, apakah ada hal yang lain boleh menolak ajakan suami? Semisal seorang suami tidak pernah menafkahi istrinya lebih dari 3 bulan. Kalau seandainya sang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, maka boleh ya. Sebagaimana saya katakan tadi, sebagian pendapat para ulama boleh seorang istri itu menolak karena haknya tidak terpenuhi. Wallahu taala a'lam. Taib. Taib. Ada lagi? Yang online ada? Imuhat kayaknya enggak ada. Enggak ada ya. Taib.
Kita tutup. Saya tutup dan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.